Halo, perkenalkan nama saya Yolita Mila Indriani Simamora. Saat ini kita akan membahas pencatatan keuangan sektor publik. Yang pertama kita bahas yaitu teori akuntansi sektor publik. Suatu teori perlu didukung oleh berbagai riset yang di dalamnya terdapat hipotesa-hipotesa yang diuji kebenarannya. Teori akuntansi sektor publik memiliki 3 karakteristik dasar, yaitu 1. Kemampuan untuk menerangkan atau menjelaskan fenomena yang ada, yang sering dikatakan the ability to explain. Yang kedua, kemampuan untuk memprediksi, yang sering disebut dengan the ability to predict. Yang ketiga, kemampuan mengendalikan fenomena, sering disebut dengan the ability to control given phenomena. Untuk menghadapi laporan keuangan sektor publik yang relevan dan dapat diandalkan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh akuntansi sektor publik. Hambatan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, objektivitas. Yang kedua, konsisten. Yang ketiga, daya banding. Yang keempat, ekonomis di dalam penyajian laporan. Yang kelima, materialistis. Objektivitas merupakan kendala utama dalam menghasilkan laporan keuangan yang relevan. Hal ini disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dengan stockholder. Teori akuntansi yang digunakan manajemen harus memiliki derajat objektivitas yang dapat diterima semua pihak yang menjadi stakeholder. Yang kedua, konsisten. Konsisten adalah penggunaan metode akuntansi yang sama untuk menghasilkan laporan keuangan selama beberapa periode berturut-turut. Tujuannya agar laporan keuangan dari periode yang berbeda dapat dibandingkan. Yang ketiga, daya banding. Daya banding adalah laporan keuangan hendaknya dapat dibandingkan antara periode waktu dengan instansi lain yang sama. Yang keempat, ekonomis di dalam penyajian laporan. Manfaat yang diperoleh harus lebih besar dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan laporan tersebut. Yang kelima, materialitas. Suatu informasi dianggap material apabila mempengaruhi keputusan. Sebab yang berikutnya yaitu standar akuntansi sektor publik. Standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan. Sedangkan prosedur akuntansi merupakan praktek khusus yang digunakan untuk mengimplementasikan standar. Standar akuntansi diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan standar akuntansi antara lain 1. Standar memberikan pedoman tentang informasi yang harus disajikan dalam laporan posisi keuangan, kinerja, dan aktivitas sebuah organisasi bagi seluruh pengguna informasi. Kedua, standar memberikan petunjuk dan aturan tindakan bagi auditor yang memungkinkan pengujian secara hati-hati dan independen saat menggunakan keahlian dan integritasnya dalam pengauditan laporan suatu organisasi serta saat membuktikan kewajarannya. Yang ketiga, standar memberikan petunjuk tentang kumpulan data yang perlu disajikan yang berkaitan dengan berbagai variabel yang patut dipertimbangkan dalam bidang perpajakan, regulasi, perencanaan, serta regulasi ekonomi dan peningkatan efisiensi ekonomi, serta tujuan sosial lainnya. Yang keempat, tindakan standar yang overload, di mana standar overload terjadi ketika 1.
standar terlalu banyak. 2. Standar terlalu rumit. Ketiga, tidak ada standar yang tegas atau rigid, sehingga sulit untuk membuat pilihan dalam penerapannya. Yang keempat, standar mempunyai tujuan yang sifatnya umum atau general purpose standar, sehingga gagal dalam menyajikan perbedaan kebutuhan antara para penyaji dan pengguna. Yang kelima, standar kurang spesifik, sehingga gagal dalam mengidentifikasi perbedaan antara A. Entitas publik dan entitas non-publik, B. Laporan keuangan tahunan dan interim, C. Organisasi besar dan kecil, D. Laporan keuangan auditan dan non-auditan. Yang keenam, pengungkapan yang berlebihan, pengukuran yang terlalu kompleks, atau dua-duanya. Nah, subbab yang terakhir yaitu pencatatan atau teknik akuntansi keuangan sektor publik. Pencatatan akuntansi sektor publik ini dibagi atas 5, yaitu 1. Akuntansi anggaran, 2. Akuntansi komitmen, 3. Akuntansi data, 4. Akuntansi kas, 5. Akuntansi akrual. Akuntansi anggaran, penyajian jumlah yang dianggarkan dengan jumlah akrual di total secara berpasangan atau double entry. Alasan melatar belakangi teknik akuntansi anggaran adalah bahwa anggaran dan realisasi harus selalu dibandingkan, sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi apabila terdapat varian atau selisih. Namun, akuntansi anggaran lebih menekankan pada bentuk dari akun-akun keuangan, bukan isi dari akun itu sendiri. Double entry di sini pengertiannya adalah pembukuan berpasangan ditunjukkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang auditable dan traceable, sehingga dapat dilakukan pengukuran kinerja secara lebih tepat. Yang kedua, akuntansi komitmen. Sistem akuntansi yang mengakui transaksi dan mencatat pada saat order dikeluarkan. Akuntansi komitmen juga yaitu transaksi tidak diakui ketika kas telah dibayar atau diterima. Tidak juga ketika faktur dikeluarkan, tetapi diakui ketika order dikeluarkan atau diterima. Tujuan utama akuntansi komitmen adalah untuk pengendalian anggaran. Yang ketiga, akuntansi dana atau fund accounting. Metode akuntansi yang menekankan pada pelaporan pemanfaatan data, mengakui transaksi saat komitmen disepakati. Ada 2 jenis dana yang digunakan dalam organisasi sektor publik. 1. Dana yang dapat dibelanjakan atau expendable fund. 2. Dana yang tidak dapat dibelanjakan atau non-expendable fund. Yang keempat yaitu akuntansi kas atau cash basis, di mana pendapatan dicatat pada saat kas diterima, pengeluaran dicatat pada saat kas dikeluarkan, dan keuntungan kas basis mencerminkan pengeluaran yang akrual, real, dan objektif. Kekurangan kas basis, tingkat efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan, program, dan aktivitas tidak dapat diukur dengan baik. 5. Akuntansi akrual atau akrual basis. 1. Menghasilkan laporan keuangan yang bisa dipercaya, akurat, komprehensif, dan relevan. Kedua, pendapatan dicatat pada saat faktur dikeluarkan dan pengeluaran dicatat ketika faktur diterima. Yang ketiga, pengaplikasian akrual basis dalam akuntansi sektor publik pada dasarnya adalah untuk menentukan cost of service atau biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan publik, dan charging for service yaitu penentuan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik. Slide perbedaan antara akuntansi berbasis kas dengan akuntansi berbasis akrual. Yang pertama, basis kas. Sama dengan penerimaan kas dikurang pengeluaran kas yang hasilnya adalah perubahan kas.
Yang kedua, basis akrual sama dengan pendapatan atau income dikurang biaya-biaya yang hasilnya adalah rugi atau laba atau surplus atau defisit. Yang ketiga, pendapatan sama dengan penerimaan kas selama satu periode akuntansi dikurang saldo awal piutang ditambah saldo akhir piutang. Yang keempat, biaya sama dengan kas yang dibayarkan selama 1 tahun periode akuntansi dikurang saldo awal hutang ditambah saldo akhir hutang. Nah, sampai segitu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.